Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ardi Wigisaputra, NPM 1914151036, jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang dikutip dari jurnal Kondisi Iklim Mikro di Taman Keanekaragaman Hayati Mekarsari, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Adapun pokok pembahasan, yang pertama pendahuluan, kedua metode penelitian, yang ketiga hasil penelitian, yang keempat kesimpulan dan saran, dan yang kelima referensi. Pendahuluan. Pembangunan dengan mengganti tutupan vegetasi memberikan pengaruh perubahan kondisi iklim mikro. Penelitian Gunawan dan Sugiyarti 2015 menunjukkan kondisi Taman Keanekaragaman Hayati di Sukabumi masih mendapat pengaruh dari ekosistem Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Halimun, Gunung Salak secara ekologis. Dengan struktur dan komposisi jenis tanaman, koleksi dibuat meniru seperti ekosistem alami. Oleh sebab itu, Taman Kehati diduga dapat memberikan pengaruh terhadap iklim mikro seperti yang terjadi di hutan kota, taman kota, kebun raya, dan arboretum. Unsur iklim mikro. Unsur yang mempengaruhi iklim mikro adalah intensitas cahaya, kerapatan tajuk, suhu dan kelembapan udara, serta kecepatan angin. Ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau terdiri dari hutan kota, taman kota, kebun raya, arboretum, dan taman keanekaragaman hayati atau taman Kehati. Tujuan penelitian: mengkaji kondisi vegetasi dan kondisi iklim mikro di Taman Keanekaragaman Hayati Mekarsari. Metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juni 2018. Taman Hayati Mekarsari secara administratif termasuk dalam Desa Mekarsari, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Alat dan bahan. Adapun alat pada penelitian tersebut yaitu termometer dry wet, kamera, lensa fish eye, tripod, global positioning system, kompas, pita ukur, meteran jahit, haga hypsometer, alat tulis, dan tailisir. Adapun bahan pada penelitian tersebut yaitu HemiView Canopy Analysis Software, software Cell VS, software Minitab 16, dan vegetasi di Taman Keanekaragaman Hayati Mekarsari. Analisis data. Pada analisis data tersebut didapatkan 3 rumus. Yang pertama, data suhu dan kelembapan udara dianalisis dengan rumus yang tertera pada gambar, dengan keterangan T sama dengan rata-rata suhu udara harian derajat Celcius, RH sama dengan rata-rata kelembapan udara harian persen. Rumus yang kedua yaitu Thermal Humidity Index THI dengan rumus yang tertera pada gambar, dengan keterangan THI Thermal Humidity Index derajat Celcius, T suhu udara derajat Celcius, RH kelembapan udara persen. Rumus yang ketiga yaitu rumus yang digunakan dalam analisis regresi linear, dengan keterangan Y sama dengan variabel tak bebas atau LAI, X variabel bebas atau suhu kelembapan. Hasil penelitian. Tabel pertama, iklim mikro harian di Taman Keanekaragaman Hayati Mekarsari. Yang pertama, berlokasi di luar dengan TR 27,1 derajat Celcius, RH 76%, THI
25,8 derajat Celcius dengan tingkat kenyamanan yaitu cukup nyaman. Yang kedua, bambu dengan TR 24,4 derajat Celcius, RHR 89%, THI 23,8 derajat Celcius dengan tingkat kenyamanan nyaman. Yang ketiga yaitu ada buah dengan TR 25,4 derajat Celcius, RHR 85%, THI 24,6 derajat Celcius dengan tingkat kenyamanan cukup nyaman. Sumber air dengan TR 24,8 derajat Celcius, RHR 88%, THI 24,2 derajat Celcius dengan tingkat kenyamanan cukup nyaman. Dan yang terakhir yaitu rimba dengan TR 25,1 derajat Celcius, RHR 88%, THI 24,5 derajat Celcius dengan tingkat kenyamanan cukup nyaman. Tabel 2, perbandingan suhu, kelembapan, dan indeks kenyamanan pada beberapa ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau yang pertama yaitu di hutan kota Pekanbaru dengan TR, RHR, THI, dan tingkat kenyamanan yang tertera pada tabel. Dan yang kedua, ruang terbuka hijau di Taman Kota Pasuruan dengan TR, RHR, THI, dan tingkat kenyamanan yang tertera pada tabel. Yang ketiga, Kebun Raya Bogor dengan TR, RHR, THI, dan tingkat kenyamanan yang tertera pada tabel. Dan yang keempat, ruang terbuka hijau di Arboretum Universitas Mula Warman dengan TR, RHR, THI, dan tingkat kenyamanan yang tertera pada tabel. Dan yang kelima, hutan alam KHDTK Labanan dengan TR, RHR, THI, dan tingkat kenyamanan yang tertera pada tabel. Dan yang terakhir yaitu ruang terbuka hijau di Taman Kehati Mekarsari dengan TR, RHR, THI, dan tingkat kenyamanan yang tertera pada tabel. Tabel 3, daftar spesies di Taman Keanekaragaman Hayati Mekarsari. Bisa Anda lihat, adapun nama-nama lokal dan nama ilmiah serta famili pada tumbuhan-tumbuhan yang ada pada Taman Keanekaragaman Hayati Mekarsari. Selanjutnya yaitu ada gambar blok bambu atau bambu blok. Blok bambu menunjukkan adanya penumpukan kanopi dan lebar tajuk yang keluar dari plot. Yang kedua yaitu ada gambar blok buah atau fruit block. Blok buah terjadi penutupan lantai hutan oleh tajuk kerai payung Phylicium decipiens yang saling tumpang tindih. Dan yang ketiga ada gambar blok sumber air atau water source block. Blok sumber air memiliki strata pada tutupan tajuk yang terlihat jelas. Gambar yang terakhir yaitu blok rimba atau jungle block. Pada blok rimba menunjukkan persebaran tajuk yang merata. Tabel 4, nilai Live Area Index atau disebut juga dengan LAI di Taman Keanekaragaman Hayati Mekarsari. Plot pertama berlokasi di luar dengan LAI rata-rata 0,283 dan rentang LAI 0,164 sampai 0,470. Plot 2 lokasi bambu dengan LAI rata-rata 1,662 dan rentang LAI 1,147 sampai 2,099. Plot 3 lokasi bambu dengan LAI rata-rata 1,662 dan rentang LAI 1,147 sampai 2,099. Plot 4 lokasi bambu dengan LAI rata-rata 1,662 dan rentang LAI 1,147 sampai 2,099. Plot 5 lokasi bambu dengan LAI rata-rata 1,662 dan rentang LAI 1,147 sampai 2,099. Plot 6 lokasi bambu dengan LAI rata-rata 1,662 dan rentang LAI 1,147 sampai 2,099. Plot 6 lokasi bambu dengan LAI rata-rata 1,662 dan rentang LAI 1,147 sampai 2,099. Plot 7 lokasi bambu dengan LAI rata-rata 1,662 dan rentang LAI 1,147 sampai 2,099. Plot 8 lokasi bambu dengan LAI rata-rata 1,662 dan rentang LAI 1,147 sampai 2,099. Plot 9 lokasi bambu dengan LAI rata-rata 1,662 dan rentang LAI 1,147 sampai 2,099.
buah dengan LAI rata-rata 1,452 dan rentang LAI 0,4060 sampai 1991. Plot 4, lokasi sumber air dengan LAI rata-rata 1,016 dan rentang LAI 0,554 sampai 1,653. Plot 5 yaitu rimba dengan LAI rata-rata 1,758 dan rentang LAI 1,463 sampai 2,223. Blok luar memiliki nilai LAI terendah dengan rentang 0,164 sampai 0,470. Blok rimba merupakan nilai LAI tertinggi dengan rentang 1,463 sampai 2,223. Blok bambu, buah, sumber air dan rimba termasuk ke dalam rentang nilai 1 sampai 3 yang merupakan vegetasi hutan. Gambar 6, kecenderungan data antar variabel. Hasil analisis hubungan antara indeks luar daun atau X dengan suhu udara atau Y, derajat Celcius dengan rumus yang tertera pada tabel. Hasil analisis hubungan antara indeks luas daun atau X dengan kelembapan udara Y, derajat Celcius dengan rumus yang tertera pada slide. Pada data terlihat adanya hubungan antara variabel LAI dengan variabel iklim mikro. Kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan pada penelitian tersebut, yang pertama, kelima blok ruang terbuka hijau di Taman Mekarsari Hayati memiliki kondisi iklim mikro yang berbeda. Kedua, blok bambu memiliki suhu terendah dengan nilai kelembapan tertinggi yang disebabkan oleh karakteristik bambu yang memiliki penguapan tinggi. Dan yang ketiga, dapat berpengaruh terhadap iklim mikro dalam menurunkan suhu udara dan menaikkan indeks kenyamanan. Adapun saran pada penelitian tersebut yaitu pemilihan jenis pohon pada setiap blok tanaman KHT Mekarsari selain disesuaikan dengan peruntukan blok juga perlu memperhatikan nilai estetika dan manfaat bagi lingkungan. Yang terakhir, referensi dapat dilihat pada slide berikut. Adapun kata-kata mutiara yaitu angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Ali bin Abi Thalib. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.